Memasuki minggu kedua bulan Desember dan sepertinya ada beberapa hal yang cukup penting terkait dengan data ekonomi ataupun peristiwa ekonomi dibalut dengan kondisi geopolitik yang baru saja meletus yaitu terkait dengan apa yang terjadi pada Syria. Oke, begini ulasannya. Kemarin kita sudah sempat melihat dan juga membahas terkait dengan non-farm payroll dengan beberapa catatan dan juga skenario yang juga sudah kita ungkap sebelumnya. Nah, yang terjadi adalah data ekonomi ternyata menunjukkan data non-farm payroll yang memang sempat anjlok ke level 12.000, mengalami revisi naik ke 36.000, dan data bulan terbaru atau data bulan November menunjukkan angkanya berada di 227K alias 227.000. Sebetulnya ini berarti mirip dengan apa yang kemarin kita bahas ya. Kalaupun terjadi rebound, kemungkinan itu sangat normal dan ya reboundnya ternyata sampai di atas atau mendekati level sebelumnya, yaitu 254 menjadi ke level 227. Ini dengan catatan kalau kita abaikan apa yang terjadi pada bulan sebelumnya atau Oktober yang mengalami anjlok sampai 12.000 dikarenakan ada gangguan dari badai ataupun bahkan dengan gangguan aksi mogok. Nah, tapi yang mengherankan tentunya adalah emas kenapa nggak turun terlalu banyak. Kalau Anda perhatikan range pergerakannya relatif sempit, kemudian penurunan sebelumnya pun sudah tercipta dari sejak pagi ataupun di sesi Asia. Nah, salah satunya itu ditimbulkan atau dimunculkan oleh antisipasi market yang memang sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Nah, catatan penting teman-teman adalah Anda bisa lihat di situ unemployment rate alias tingkat penganggurannya naik dari 4,1 menjadi 4,2%, dan itu pula yang kemarin kita sempat bahas, jangan lalai dengan angka tingkat pengangguran. Itu sebabnya kenapa emas yang tadinya sempat mengalami penurunan tapi kemudian berakhir dengan rebound ataupun penutupan di level tengah-tengah. Nah, dari CME US Tools Anda bisa lihat minggu lalu angka probability-nya untuk pemangkasan suku bunga itu hanya berkisar 61%. Sementara minggu berikutnya setelah data non-farm payroll lebih tepatnya itu mengalami lonjakan yang signifikan sampai 83%. Bahkan sekedar Anda ketahui bahwasanya saat list data non-farm payroll kemarin angka tersebut malah sempat melonjak sampai 90%-an. Jadi hal ini justru menunjukkan bahwa market sudah tidak terlalu kaget dengan rebound yang terjadi dan masih tetap mengantisipasi ataupun mengartikannya sektor tenaga kerja ya mungkin relatif mendingin walaupun tidak terlalu lemah banget. Nah, ini yang berarti apa yang sempat kita bahas terkait dengan potensi dan peluang-peluang berikutnya itu akan kembali tertuju kepada FOMC meeting di bulan Desember. Dan 83% saya rasa itu angka yang tinggi untuk peluang yang mungkin saja akan mendukung untuk penurunan suku bunga. Dan minggu ini kelihatannya kita tidak akan dapatkan agenda Fed speaker karena mereka sudah masuk ke fase blackout period dan itu berarti kita akan tunggu sampai FOMC meeting berikutnya. Nah, satu catatan teman-teman, ada beberapa agenda ataupun data ekonomi yang mungkin akan menjadi pendukung lebih lanjut kalau misalkan kita lihat dari data-data inflasi ataupun data ya yang menunjukkan terkait dengan aktivitas dari tenaga kerjaan tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat dari pernyataan ataupun para pejabat Fed speaker yang menunjukkan adanya kondisi resiko yang seimbang antara inflasi dan pasar tenaga kerja. Mary Daly lagi-lagi memberikan rekomendasi ataupun komentar dan seperti biasa Daly kecenderungannya relatif ke arah dovish. Jadi kalau lihat dari pernyataannya yang mendukung kepada peluang untuk pemangkasan lebih lanjut atau bahkan menilai bahwa Fed harus tunggu sampai kebijakan dari pemerintah baru sebelum nantinya bertindak. Tapi juga meskipun tidak memberikan klarifikasi terkait dengan pemangkasan bulan Desember, jelas dari kalimatnya saja dia lebih pro kepada penurunan ataupun pemangkasan secara gradual ataupun secara bertahap. Tapi dengan catatan itu pun setelah melihat adanya konsistensi ataupun yang dinilai sebagai suku bunga yang tepat. Nah, yang tepat ini diartikan oleh para pengamat sebagai suku bunga netral. Nah, di sisi lain ada Austin Goolsbee yang mengatakan hal yang serupa dan bahkan berharap bahwa tingkat suku bunga netral dari Fed baru akan dicapai kurang lebih di akhir tahun 2025. Itu tandanya berarti belum ada kecenderungan bahwa mereka melihat ada potensi bahwa suku bunga netralnya sudah terlalu dekat atau sudah mulai mengurangi potensi penurunan suku bunga. Nah, ini pula yang mengakibatkan kita perlu melihat dari dot plot yang akan dimunculkan kurang lebih minggu depan ya, di tanggal 20-nya atau di tanggal 19 untuk melihat dot plot terbaru apakah Fed masih membuka peluang tersebut di kuartal pertama 2025 apa tidak. Nah, yang jelas akan ada sektor yang sensitif menurut Goolsbee terkait dengan perubahan suku bunga nantinya. Kemudian juga kondisi ekonomi yang akan menentukan seberapa cepat pemangkasan itu akan terjadi.
Sementara itu oposisi dari partai atau oposisi partai besar ya yang ada di Jepang kelihatannya justru malah mendesak BOJ untuk segera menaikkan suku bunga. Ya, Yoshihiko Noda dikenal sebagai pejabat atau mantan pejabat Menteri Keuangan Jepang di era 2011-2012, di mana saat itu BOJ dipimpin oleh Haruhiko Kuroda. Oke, ini berarti pertanda sebetulnya ada desakan yang cukup serius terkait dengan kenaikan suku bunga, dan salah satunya kemungkinan kita lebih bicara tentang potensi untuk kenaikan Desember atau bahkan di bulan-bulan berikutnya. Dengan catatan, Noda tidak bicara tentang keharusan ada pattern ataupun ada jalur tertentu untuk memastikan pemangkasan ataupun kenaikan suku bunga dengan angka tertentu, alias tidak seperti di market lain misalkan harus 25 basis point atau 50 basis point, mainkan secara gradual, secara bertahap, tetap harus melakukan kenaikan tersebut. Kenapa? Bagi Yoshihiko Noda melihat bahwa kebijakan BOJ sebetulnya salah kalau misalkan fokusnya adalah kepada kebijakan longgar. Nah, itulah yang membuat kenapa kita mungkin akan lihat ke beberapa waktu ke depan USD Japanese Yen bisa saja mengalami penurunan kembali alias yennya mengalami penguatan. Nah, ini yang penting adalah suku bunga naik itu berarti untuk mengontrol ataupun mengendalikan dari mata uang yang melemah. Sementara itu dari kabar Syria, ya inilah hal yang tidak diduga-duga adanya terkait dengan konflik geopolitik, tapi catatannya ini adalah perang saudara teman-teman. Jadi kondisinya adalah di internal ataupun politik dalam negeri yang chaos. Ya, kita artikan chaos karena kondisinya adalah sampai mendesak kepada pemerintah yang dianggap berkuasa, lalu kemudian terdesak mundur atau bahkan sampai mengungsi ke Rusia. Ya, rezim Assad di Syria digulingkan oleh para pemberontak yang sebetulnya kalau lihat dan usut punya usut, inilah akibat protes yang cukup keras dan bahkan berlangsung sampai puluhan tahun. Ya, ternyata rezim Assad ini awalnya berkuasa adalah sang ayah yang bernama Hafez al-Assad. Ya, dan sejak tahun 1971 Anda tinggal bayangkan saja 50 tahun lamanya rezim Assad ini memerintah, dilanjutkan oleh sang anak yaitu Bashar al-Assad. Nah, posisinya yang terjadi adalah pemerintahan tersebut dinilai terlalu tangan besi dan setiap protes terkait dengan pro-demokrasi itu diredam oleh polisi ataupun bahkan militer dan bahkan pasukan paramiliter. Nah, hal tersebut akhirnya memunculkan perlawanan yang lebih serius lagi dan akhirnya oposisi membentuk milisi yang baru terbentuk di kisaran 2011 dan 2012 itulah konflik meluas menjadi melebar sampai ke seluruh atau pelosok negeri. Oke, kalau lihat dari keadaannya yang sebetulnya pemerintahan Syria yang sah tersebut sempat diusung ataupun sempat didukung oleh para sekutu, negara-negara sekutu seperti Iran, bahkan Rusia sebetulnya mereka mendukung, tapi belakangan ini bahkan Turki pun tidak atau mungkin lebih tepatnya menghentikan dukungannya. Nah, itulah pula yang terlihat kemarin saat proses rebel ataupun pemberontak masuk ke kota Damaskus, ternyata tidak ada satupun yang membela. Dan alhasil ya, kita sudah lihat bersama bahwa di sana sedang ada semacam perayaan terkait dengan digulingkannya pemerintahan Syria tersebut. Rezim al-Assad berhasil digulingkan oleh para pemberontak. Nah, kita tinggal lihat ke depan teman-teman. Apakah ini berarti mempengaruhi terkait dengan dinamika ataupun pergerakan pasar apa tidak? Yang harus teman-teman perhatikan adalah sumber daya apa sih yang sebetulnya akan ada atau yang ada di Syria. Oke, saya sudah cek di situ. Ternyata sumber daya alam salah satunya adalah ladang minyak mentah. Ya, ini berarti bisa jadi rebutan ya kalau misalkan kita kategorikan apakah akan berpengaruh kepada kondisi geopolitik ke depan apa tidak. Nah, kemudian cadangan gas alam yang cukup melimpah, termasuk sumber daya mineral lainnya seperti biji besi, mangan, dan lain-lain. Saya rasa walaupun kita anggap inilah negara kecil, tapi sumber daya yang ada di sana bisa jadi rebutan dan itu mungkin akan mengundang ya potensi untuk menguasai. Nah, tapi kita ngelihat ke depannya, apakah dalam beberapa hari ke depan kita punya perkembangan lebih bagus apa tidak terkait dengan dinamika lanjutan, yaitu terbentuknya pemerintahan baru atau mungkin ada kesepakatan lain dengan sekutu-sekutu lainnya. Nah, yang perlu kita pantau di sini adalah apakah konflik tersebut akan meluas bukan menjadi konflik bagian dalam domestik atau justru meluas sampai ke kawasan lain. Kalau misalnya tidak ditemukan sampai melebar atau meluas ke kawasan lain
di luar Syria, maka kita artikan ini tidak akan terlalu mengguncang ataupun mengganggu kondisi geopolitik. Tapi kalau misalkan ini arahnya adalah sampai katakanlah dikuasai atau bahkan ada salah satu negara tertentu yang berhasil menguasai ataupun mendominasi, maka hati-hati, kemungkinan itu yang akan mempengaruhi ketegangan geopolitik terbaru di kawasan Timur Tengah. Walaupun untuk saat ini saya agak ragu itu akan terjadi. Tapi ya kita lihat saja, kalau itu yang terjadi justru emas ataupun bahkan yen itu akan dilirik sebagai safe haven. Oke, fokus minggu ini akan tertuju pada 3 besar yang menurut saya ini yang paling penting. Dan mungkin kita bicara tentang inflasi dan sudah diawali dengan data inflasi dari China tadi pagi yang hasilnya adalah angkanya relatif ya bisa dibilang tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga. Tapi yang jelas ekonomi China menunjukkan bahwa mereka perlu dukungan ekonomi ataupun dukungan pemerintah. Dalam hal ini, Chinese Politburo atau para pembuat kebijakan China akan bertemu dengan konvensi nasional yang akan dilakukan di tanggal 11 dan 12 Desember. Dan menurut informasi terbaru, mereka akan salah satunya membahas terkait dengan kebijakan longgar. Ya, kebijakan moneter yang longgar, lalu kemudian yang didukung dengan tentunya kebijakan fiskal dari pemerintah China-nya sendiri. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa yang sempat membuat mereka kecewa. Meskipun catatannya teman-teman, kita tidak akan mendapatkan angka spesifik terkait dengan angka stimulusnya, melainkan ada komitmen di situ yang dibutuhkan oleh pasar bahwa memang pemerintah itu tetap mendukung untuk rebound ataupun pemulihan ekonomi. Nah, kemudian ada central bank decision. Kali ini ada ECB, kemudian ada BOC atau Bank of Canada dan Swiss National Bank. 3 bank sentral akan melakukan penurunan ataupun pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan seharusnya itu menjadikan indikasi untuk dukungan kepada emas. Nah, inflasi dari Amerika itu akan dirilis di tanggal 9 dan juga di tanggal 11 dan tanggal 12 yaitu CPI dan juga PPI. Nah, satu sisi teman-teman yang harus diingat adalah data yang paling lemah atau yang lebih lemah tentunya akan semakin mendukung untuk dot plot bagi Fed di bulan Desember, dan saya rasa ini akan menjadi penentu ataupun salah satu penentu kemana arah berkembang kembali ataupun bergerak, termasuk terkait dengan Santa Claus Rally baik itu untuk emas ataupun indeks saham. Nah, sementara untuk outlook berikutnya kita akan perlu cek kembali level-level ataupun area yang ada di grafik dan itu akan kita bahas di sore hari.